Oke, kita kembali lagi ya. Ini kalau mau eh, gimana cara sih mengawali bisnis online? Bisnis online itu nggak ribet kayak jualan biasa, cuman bedanya kita itu lebih ke trust ya, ke kepercayaan itu pertama. Kedua, media jualannya juga nggak fisik, langsung physically kita ketemu sama customer atau pembeli, tapi kita ada media perantaranya seperti foto, akun media sosial dan sebagainya. eh Prinsip dasarnya sama lah. Orang jual beli itu ada yang dijual, ada yang membeli. Kita menawarkan produk atau jasa atau manfaat. Orang yang membeli produk atau jasa kita itu merasakan manfaat atau jasa yang kita tawarkan. Tapi bagaimana caranya mengawalinya kan? Kadang kita kan aku pengen jualan ini nih, tapi gimana? Akhirnya serampangan, agar tiap ada grup WhatsApp dimasukin promo, terus nyebar spam di akun-akun WA-nya, terus kemudian di Facebooknya juga setiap kali posting hanya cuman promo dan sebagainya. Itu tidak salah sih ya, tapi bagi saya itu kurang tepat karena namanya orang membeli itu pasti juga selain butuh produknya harus kenal penjualnya, apalagi kita belinya sistem online jarak jauh yang kita tidak tahu penjualnya beneran atau enggak, tempatnya di mana, kita harus transfer uang dulu. Itu suatu hal yang susah untuk diwujudkan dalam waktu yang singkat. Yang pertama, syarat kita jualan online itu harus punya smartphone, teman-teman. Ya, kalau nggak ada smartphone, gimana kita mau jualan, ya toh? Bisa lewat warnet dan sebagainya, tapi agak ribet lah. Exactly sekarang smartphone harganya juga murah. Dari mulai 350.000 sampai berapapun sesuai kemampuan. Saran saya gunakan yang ada saja. Kalau kita punya satu smartphone ya sudah itu digunakan. Yang kedua, punya akun media sosial. Tentunya hari ini pemakai smartphone pasti punya akun WhatsApp, Facebook, bahkan IG dan sebagainya. Gunakan akun media sosial yang sudah familiar dengan kita seperti WhatsApp sama Facebook kan. Kalau kita sudah punya akun Facebook, maka yang perlu dilakukan adalah lebih intens lagi membangun komunikasi dengan teman-teman dunia maya kita. Perbanyak teman-teman kita, perbanyak komunikasi di wall kita atau di wall teman, kita komen-komenan. Pertama itu penting karena itu akan membangun sebuah komunikasi bagus dan menjadikan track record dalam pencarian, atau mungkin orang-orang akan stalking atau penasaran dengan akun kita. Nah, kemudian kalau melihat riwayat kita chatnya kok banyak, temannya banyak, berarti orang yang membaca itu akan mengatakan bahwa akun Facebook itu tuh real, berarti bukan akun abal-abal atau robot. Setelah itu bikin akun WhatsApp bisnis, karena sekarang sudah ada aplikasinya toh, dan itu gratis. Tapi kalau RAM kita terbatas, HP kita hanya HP RAM-nya ya 1 gigaan dengan memori yang 8 giga atau kayaknya, ya nggak usah bikin WhatsApp bisnis dulu, cukup satu WhatsApp saja untuk berbagai macam kegunaan. Jadi istilahnya WhatsApp sejuta manfaat. Setelah itu mulailah kita pertama tentukan barang yang mau dijual. Tentunya kalau jadi penjual, kalau nggak ada yang dijual kan ya lucu toh. Kemudian tentukan barang yang dijual, tentukan juga area dan pasarnya. Kita mau jualan kemana nih? Dan kalau bentuknya kita makanan cepat saji yang bersifat basah dan mudah basi, berarti kita hanya jualan searea tinggal kita karena pengirimannya fast atau model PO, pre-order. Sekarang bikin orderan, besok baru dikirim. Tapi kalau produk kita kayak sepatu, tas, dan jam tangan dan lain-lainnya, bisa dengan seluruh Indonesia. Hal ini penting teman-teman karena ini menentukan grup komunitas mana yang kita ikuti, kemudian teman-teman yang kita pilih untuk jadi teman kita di wall. Itu penting gitu loh. Kalau sasaran bisnis kita itu regional atau hanya sekitar wilayah kita tinggal, nggak usahlah ikuti grup-grup yang jauh-jauh yang anggotanya bisa dari mana-mana.
cukup anggota komunitas yang berada di sekitar kita, dan banyak kok itu. Kemudian setelah itu mulailah membangun komunikasi dengan teman-teman di Facebook kita. Kita mulai kenalan dengan bikin postingan di wall kita, tawarkan, dan jangan sering juga karena mungkin teman kita juga jengah. Mungkin sehari sekali atau dengan narasi yang sifatnya informatif dan edukatif dan sebagainya. Setelah itu kemudian kita mulai bisa untuk rame-rame mensosialisasikan akun kita dengan bikin gift atau bikin kuis untuk rame-ramean aja berupa pulsa, voucher atau macam-macamnya. Yang ketiga setelah itu dilakukan, barulah kita mulai menjaring semua yang ada di akun Facebook kita itu untuk masuk ke grup WhatsApp yang kita bikin atau jadi kontak WhatsApp kita. Yang kegunaannya itu di WhatsApp itu adalah untuk komunikasi yang lebih intens lagi. Jadi setelah kita posting di WhatsApp di Facebook, terus ada kita bagikan nomor WhatsApp yang buat kita jualan, tentunya ada orang tanya-tanya. Dan ini untuk awal-awalnya kita harus bersabar. Tidak mungkin kita jualan sekali lah sebanyak orang yang beli. Kebanyakan juga banyak yang hanya sebagai wawancara, wartawan tanya ini itu lama kemudian tidak beli. Itu udah biasa dan tidak apa-apa karena itu sebagian dari proses. Yang lebih penting lagi, jangan lupa modal jualan online itu adalah modal kepercayaan, di mana Anda atau dengan sistem jual beli yang transfer dulu kemudian barang baru dikirim itu tidak mudah karena kebanyakan mintanya sistem COD kan. Kalau COD mungkin bisa dilakukan silahkan, tapi kalau nggak bisa ya berarti ya itu tadi kita membangun kepercayaan dulu. Dan caranya sudah saya tentukan di atas. Begitu nanti ada konsumen yang masuk kemudian dia transfer, maka kita bertanggung jawab untuk segera mengirimnya. Dan jangan lupa guys, saat kita mengirim pesanan kita itu bikin dokumentasinya, karena itu penting untuk postingan kita di wall, di story WA. Karena dengan semakin banyak kita bikin story, bikin cerita di beranda kita, itu menunjukkan bahwa produk kita itu bermanfaat dan banyak konsumen yang memakai produk kita. Dan satunya lagi tentunya online shop kita itu terpercaya karena banyak ikan kiriman. Mungkin tipsnya itu dulu, nanti saya sambung lagi di channel ini di siaran berikutnya. Saya Abu Isa di sini. Selamat berkarya, selamat berusaha, semangat terus, jangan pernah putus asa. Masa lockdown ini kita gunakan untuk belajar sesuatu yang baru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.